Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Syahri Ramadan Chania di channel YouTube aku Syahri Chania. Nah, di video kali ini aku akan membahas atau menjawab pertanyaan dari kuis mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, langsung aja kita ke video menjawab kuis agribisnis. Nah, yang pertama itu adalah mengatasi permasalahan agribisnis di Indonesia. Nah, permasalahan agribisnis Indonesia itu yang pertama itu ada permasalahan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian, merupakan masalah yang pada dasarnya menjadi perhatian bersama karena hal tersebut berarti lahan yang tersedia untuk menghasilkan pangan semakin sedikit yang bertolak belakang dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini dengan cara pertama, merubah mindset di masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk masa yang akan datang, serta adanya jaminan dari pemerintah terutama mengenai kestabilan harga komoditas pertanian, sehingga pemilik lahan lebih terjamin melalui hasil panen yang diperoleh, serta adanya kepedulian pemerintah ketika petani mengalami gagal panen guna mencegah lahan beralih kepemilikan maupun beralih fungsi. Nah, lalu ada juga pemberian bantuan dan insentif bagi petani atau pelaku di sektor pertanian. Nah, lalu ada juga peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian dan juga penguatan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, lalu ada juga permasalahan di mana penggunaan teknologi yang masih sederhana. Nah, salah satu cara mengatasi masalah ini dengan cara meningkatkan teknologi yang saat ini dipakai oleh petani. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Nah, akan tetapi teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian yang masih minim. Nah, dengan itu adanya penerapan inovasi di wilayah pedesaan-pedesaan di Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Nah, itu dia beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan agribisnis di Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana mengatasi permasalahan SDM ini agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Seperti halnya produktivitas kita pada bidang teknologi saja masih sangat rendah. Kita cenderung menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Dari sektor pangan pun, kita masih banyak melakukan impor. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat rendah. Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, diperlukan pemerataan penguasaan teknologi, kualitas pendidikan, dan manajemen pendidikan di Indonesia. Minimnya fasilitas pendidikan serta buruknya manajemen pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil yang cenderung diabaikan menyebabkan tidak terciptanya pemerataan. Nah, disinilah peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus mulai memperhatikan tingkat pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan Indonesia dengan cara mengirimkan tenaga pengajar yang kompetitif dan memiliki kualifikasi serta memfasilitasi perangkat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut. Nah, petani adalah salah satu pelaku utama pembangunan pertanian, memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategis baik di tingkat lapangan, nasional maupun internasional. Nah, petani memerlukan
penyesuaian substansi, materi, penyuluhan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, global warming, persaingan globalisasi, atau perubahan lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun budaya. Nah, kondisi di mana pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut. Nah, di sini perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan sekaligus mencegah second loss generation. Menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperkenalkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tani, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, khususnya golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat on-farm dan off-farm. Oleh karena itu, lembaga penelitian dan pengembangan harus dapat menghasilkan teknologi yang dapat menarik minat kaum muda, seperti mekanisasi pertanian dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Baik lembaga penelitian maupun lembaga penyuluhan harus selalu dapat berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian. Mengingat lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan di Indonesia berada dalam satu atap. Untuk menarik lebih banyak generasi muda berkecimpung di bidang pertanian, perlu dibuka akses yang lebih besar pada pemuda, terutama yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA serta PT, untuk membuka usaha berbasis pertanian. Di samping hal itu, juga dengan mengembangkan berbagai program pelatihan kewirausahaan sektor pertanian. Nah, itulah beberapa bagaimana cara mengatasi permasalahan SDM agar kegiatan agribisnis Indonesia bisa berjalan dengan optimal. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek? Karena para petani Indonesia termasuk salah satu pahlawan devisa negara yang kurang diperhatikan dari dulu sehingga sekarang. Nah, strategi pemberdayaan masyarakat petani itu melalui pengembangan agribisnis. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan sangat penting untuk para petani karena kebanyakan orang miskin itu adalah petani. Maka dari itu, perlu adanya pemberdayaan agar para petani bisa mandiri dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, jadi setiap masyarakat mempunyai kemampuan yang berpotensi untuk maju jika kita mau mengembangkannya. Nah, pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Nah, strategi pemberdayaan menjadi petani yang mandiri dan berdaya itu adalah pertama itu melakukan program SDMB, di mana SDMB itu 1000 desa mandiri benih. Program ini bertujuan agar petani dari tingkat desa bisa mandiri untuk membuat benih sendiri. Karena permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani yaitu para petani selalu mengandalkan subsidi dari pemerintah. Hal ini membuat para petani menjadi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, dibentuklah program SDMB agar para petani bisa lebih mandiri dengan cara membuat benih sendiri yang tentunya berkualitas. Bibit tersebut selain digunakan oleh petani itu sendiri, juga bisa dipasarkan keluar desa. Dengan hal ini bisa menambah pendapatan para petani di desa tersebut. Nah, dalam menyejahterakan petani yaitu menyelamatkan harga di tingkat produsen dengan cara menyerap hasil produksi pertanian. Pemerintah melalui badan usaha milik negara bisa bekerja sama dengan badan usaha milik desa, sekaligus mobilisasi urusan usaha rintisan berbasis teknologi digital di bidang pertanian. Kerjasama ini dapat menggerakkan ekonomi desa.
mempertahankan sirkulasi ekonomi di tingkat desa. Jika diterapkan mampu mengatasi praktik spekulan yang menekan harga di tingkat petani. Sehingga dengan itu maka kehidupan para petani bisa menjadi lebih baik daripada sekarang. Nah, itu dia video menjawab kuis mata kuliah manajemen agribisnis.